saya sangat tegas dalam memimpin Kongres Advokat Indonesia. Siapa aja yang melanggar kode etik, saya tidak sungkan-sungkan mencabut kartunya. Dan saya akan melaporkan ke Mahkamah Agung untuk mencabut basnya berita acara sumpahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Saat ini saya sedang berada di Ritz-Carlton Hotel di daerah Kuningan, Jakarta Selatan pada tanggal 27 Mei 2025 untuk mengikuti acara pelantikan 70 pengurus Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia atau DPPKI periode 2025 sampai dengan 2030. Dalam acara tersebut, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan profesi advokat merupakan profesi yang terhormat dan Kongres Advokat Indonesia ini adalah advokat pejuang. Hal ini menjadi harapan dari para pencari keadilan. Tujuan para pencari keadilan ini bukan siapa yang kalah dan menang, melainkan sebuah proses penegakan hukum yang berjalan yang muaranya mencapai keadilan. Kongres Advokat Indonesia. Hari ini adalah hari yang bersejarah bagi Kongres Advokat Indonesia. Karena hari ini adalah awal dari sebuah babak baru bagi Kongres Advokat Indonesia dalam masa kepemimpinan Ibu Ketua Umum kita, Ibu Mia, untuk yang kedua kalinya. Kita bersama-sama akan menyaksikan pelantikan para pemimpin baru yang dengan amanah dan kepercayaan akan memimpin organisasi kita ke arah yang lebih baik, lebih maju, dan lebih bermartabat. Kita bersama-sama akan menyaksikan pemimpin-pemimpin baru yang akan muncul dari Kongres Advokat Indonesia ke depan. Sebagaimana layaknya sebuah organisasi, Kongres Advokat Indonesia adalah rumah bagi para advokat. Kita adalah salah satu pilar penegak hukum, garda terdepan dalam memperjuangkan keadilan dan suara bagi mereka yang mencari keadilan. Sebagai penegak hukum, kita memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa profesi advokat senantiasa terjaga, bahwa hukum ditegakkan para hukum, dan bahwa keadilan selalu berpihak pada kebenaran. Kita semua tahu tantangan di depan tidak mudah. Dinamika sosial dan politik terus berkembang menuntut kita untuk selalu adaptif, inovatif, responsif. Namun saya yakin dengan semangat kebersamaan, solidaritas, dan integritas yang tinggi, Dewan Pimpinan Pusat dengan komposisi kepengurusan yang baru akan menjawab setiap tantangan, mengubahnya menjadi peluang, membawa Kongres Advokat Indonesia menjadi organisasi yang semakin profesional, berintegritas, dan disegani. Kita harus memperkuat barisan dan menjunjung tinggi kode etik profesi. Kita adalah advokat, kita adalah penegak keadilan, dan kita adalah banteng terakhir dari pencari keadilan. Mari kita bersama-sama bergandeng tangan mendukung penuh kepemimpinan berkelanjutan ini demi kemajuan Kongres Advokat Indonesia dan tegaknya supremasi hukum di bumi pertiwi sesuai dengan amanat Bapak Presiden RI Prabowo Subianto. Dan kami bersedia mendukung dan mengawal kebijakan pemerintah Bapak Prabowo Subianto demi kemajuan Indonesia Mas tahun 2045. Bahwa saya mengucapkan selamat kepada seluruh Dewan Pimpinan Pusat yang dilantik. Semoga amanah yang diberikan dapat diemban dengan sebaik-baiknya dengan bertanggung
jawab, dedikasi, dan pelayan tulus kepada Komisi Bangsa dan Negara. Kongres Advokat Indonesia ini anggota kita ada lebih dari 50.000 advokat di seluruh Indonesia. Dan kita mempunyai 34 DPD di semua provinsi dan DPC di setiap kabupaten. Kita juga ada lembaga bantuan hukum. Ada sudah 70 lembaga bantuan hukum kita di seluruh Indonesia. Itu bisa membantu dengan cuma-cuma. Saya yakin dengan adanya Kongres Advokat Indonesia ini, menegakkan hukum akan lebih baik lagi di negara Republik Indonesia ini. Tadi Bapak yang mengatakan Bapak Sumidasko ada di sini, dia juga tidak mungkin sembarangan. Ya. Dia sudah melihat dan sudah menilai bagaimana Kongres Advokat Indonesia selama ini. Dan sampai saat ini, insya Allah sampai ke depannya belum ada anggota kita yang kena OTT. Itu sangat kita banggakan. Tapi semoga selanjutnya juga dan seterusnya. Karena saya sangat tegas dalam memimpin Kongres Advokat Indonesia. Siapa aja yang melanggar kode etik, saya tidak sungkan-sungkan mencabut kakinya. Dan saya akan laporkan ke Mahkamah Agung untuk mencabut basnya juga, berita acara sumpahnya. Jadi marilah kita sebagai advokat bekerjalah dengan hati nurani, bantu masyarakat mencari keadilan. Itu nomor 1. Negara kita ini negara hukum, semuanya harus kita selesaikan dengan hukum. Dan saya sangat bangga dengan Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo. Cukup dalam baru hanya 1 tahun banyak pemberantasan korupsi yang dia lakukan. Itu sangat kita apresiasi karena negara kita ini sebenarnya negara kaya. Apa yang kita nggak punya? Nikel kita punya, minyak kita punya, kayu semua kita punya. Tapi kenapa masih ada kemiskinan? Saya yakin kalau korupsi semua bisa diberantas, tidak ada lagi pengangguran dan kemiskinan di negara kita. Ini kita dukung sama-sama, kita bergandengan tangan supaya negara kita ini negara lebih maju lagi dari negara-negara Asia lain. Ini kita banggakanlah dengan Bapak Prabowo sekarang ini. Memang ada yang suka dan tidak suka, itu pasti ada, Pak Tigai. Ya. Tapi saya yakin menteri-menteri kabinet Bapak Prabowo sekarang ini adalah menteri-menteri yang terbaik dari putra-putri di Indonesia. Dan juga menteri perempuan ada 5 orang ya Ibu ya, dari 44 orang. Semoga kedepannya adalah 30% perempuan di kementerian, itu yang saya harapkan juga. Karena saya juga berbicara di setiap daerah supaya ada mau advokat perempuan bertambah di seluruh Indonesia. Karena ini memang pekerjaan yang sulit, tidak gampang juga. Tapi saya yakin perempuan sekarang udah kuat Bu, ya, tidak seperti dulu lagi. Ya. Tidak ada lagi KDART itu jangan ada lagi. Penyiksaan kepada perempuan itu jangan ada. Itulah saya harapkan kita sebagai menteri dan saya sebagai ketua umum Kongres Advokat Indonesia, mari kita angkat derajat perempuan juga bersama-sama. Advokat yang saya pimpin ini cukup bervariasi Bu, ya. Ada premannya juga, ada setengah premannya juga. Advokat itu seperti itulah. Mungkin Pak Tigai tahu ya Pak Tigai ya. Gak ada itu yang mulus-mulus yang baik-baik semua itu gak ada itu Pak ya. Tapi saya memang tegas kepada mereka. Jangan macam-macam saja. Ya. Jaga amanah. Karena pekerjaan advokat ini adalah pekerjaan yang sangat tinggi, yang sangat dihormati. Waktu Kongres Advokat di Bandung tanggal 10 Februari ya ada 20 menteri yang hadir dan ketua yang mulia ketua Mahkamah Agung juga hadir. Waktu itu beliau menyampaikan
Kalau di Amerika itu advokat sangat dihormati. Sampai di airport ada tempat khusus untuk para advokat kalau mau berangkat atau datang dari luar negeri. Begitulah hormatnya advokat itu di mana-mana. Jadi saya mau juga advokat Indonesia, Kongres Advokat Indonesia harus bisa menjaga martabatnya dan mempunyai integritas. Kalau tidak usah di Kongres Advokat Indonesia, silakan keluar. Ya, jaga nama KAI, jaga nama Ketua Dewan Penasihat kita, Bapak Profesor Sufmi Dasko. Itu tidak gampang, ya. Jadi saya mengharapkan sekali ini kepada Bapak Menteri Hukum juga, karena organisasi advokat ini banyak sekali sekarang, Pak. Udah lebih dari 60 organisasi advokat di negara kita ini. Udah tidak sehat yang saya lihat, Pak. Ya. Kalau kita ini kongres dulu, tahun 2008 kita berdiri dengan kongres dihadiri oleh 6.000 advokat. Dan kita mempunyai DPD dan DPC sekarang. Tolonglah ditertibkan, Pak, yang 60 organisasi advokat ini, supaya advokat ini bekerja dengan baik dan dihargai di masyarakat. Itu tugas Pak Menteri Hukum. Saya sudah bicara mungkin 3 kali, Pak, ya. Semoga 4 kali itu terlaksana. Saya harapkan sekali ditertibkanlah advokat ini. Jangan hanya berkumpul 10 orang langsung mendirikan organisasi, itu nggak benar. Dan saya juga dari Mahkamah Agung, pesan saya juga, karena kalau sudah diblokir di Dirjen AHU, tolonglah jangan bisa disumpah lagi di pengadilan tinggi. Itu yang saya harapkan. Nanti saya mungkin suratin atau saya audiensi lah ke Bapak yang mulia Mahkamah Agung. Jangan di sini diblokir di Dirjen AHU, tapi saya lihat masih juga disumpah oleh PP. Itu kan nggak benar. Padahal ini kan harusnya sejalan. Itu yang kita harapkan sekali. Jangan dari kita pecat di sini kata dia melanggar kode etik, dia pindah dengan enaknya ke organisasi yang lain dan ikut disumpah juga. Itu nggak benar. Jadi saya mau ditertibkan organisasi advokat ini, Pak. Dilihat benar nggak dia mendirikan organisasi ini, ikut nggak memenuhi syarat nggak? Itu yang kita mau. Jangan siapa aja sertifikat bisa dibuat di Senin sana, itu janganlah, Pak. Kalau saya bilang, ya, tolonglah Mahkamah Agung juga mungkin bisa menginstruksikan kepada pengadilan tinggi untuk hal-hal seperti ini. Dan hadir juga dari Dirjen AHU Bapak Widodo, ya. Ada di sini Bapak. Ada, oke Bapak Dirjen AHU, terima kasih sudah hadir pada malam ini. Saya juga mengharapkan kepada Bapak Dirjen AHU, kalau ada yang mendaftar, dilihat dulu, Pak, benar gak ini organisasinya. Itu yang kita mau, supaya tertiblah organisasi advokat ini dan dihargai, karena kita ini penegak hukum, Pak. Sama kita ini dengan jaksa, hakim, dan polisi. Jadi, tapi sayangnya kita nggak digaji sama pemerintah. Yang lain digaji sama pemerintah. Itu tidak apa-apa. Kita bisa juga berusaha semaksimal mungkin untuk menegakkan hukum di negara Republik Indonesia ini. Kongres Advokat Indonesia ini akan mendukung Presiden Prabowo untuk menjalankan tugasnya sampai kapanpun. Juga sudah beberapa kementerian waktu di Bandung siap untuk MOU dengan Kongres Advokat Indonesia. Baru terlaksana mungkin ada 3 dari Migran, PU, dan UMKM nanti tanggal 5 Juni nanti UMKM. Juga Pak Tigai, mungkin berikutnya kita MOU, Pak, ya. Ini juga perintah, saya bilang perintah lah ya, dari Bapak Sufmi Dasko sebagai Ketua Dewan Pengawas kita. Tujuannya supaya kita bergandengan tangan untuk menegakkan hukum di negara Republik Indonesia ini. Tidak ada pikiran yang lain-lain, Pak. Kita ini bersih, berjuang sama-sama untuk menegakkan hukum di negara ini. Begitu juga dengan Sekjen dari Mahkamah Agung juga boleh jangan pulang terlebih dahulu juga, ya. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Salve, Rahayu, Rahayu. Izinkan saya membaca surat keputusan ini dan mohon dimaafkan kalau misalnya ada penyalahan pembacaan nama maupun gelar. Surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia nomor 01 garing SK garing DPP Sedatar KAI garing 2025 tentang komposisi personalia Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia DPP KAI masa bakti 2025-2030. Dewan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan keputusan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia tentang komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia. Yang pertama, komposisi Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia masa bakti 2023-2025 sampai 2030 terdiri 1. Dewan Pengawas, 2. Dewan Penasihat, 3. Dewan Kehormatan, 4. Ketua Umum, 5. Wakil Ketua Umum, 6. Sekretaris Jenderal, 7. Wakil Sekretaris Jenderal, 8. Bendahara Umum, 10. Bidang-bidang. Yang kedua, personalia yang ditetapkan mengisi jabatan di dalam komposisi Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia masa bakti 2025-2030. Ketiga, tugas pokok pengurus Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia masa bakti 2025-2030 sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini adalah melaksanakan tugas sesuai jabatan dan kewenangan yang diemban di dalam jabatan di bawah pimpinan Ketua Umum guna terjaganya eksistensi dan tercapainya cita-cita yang dasari dari berdirinya organisasi ini. Yang keempat, apabila di dalam keputusan ini terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia Profesor Dr. Insinyur Haji Susmi Dasko Ahmad SHMH, Ketua Dewan Pengawas, Siti Gamalia Lubis sebagai Ketua Umum, Apollos Jarabonga sebagai Sekjen. Lampiran Surat Keputusan Kongres Advokat Indonesia nomor 01 garing SK garing DPP Sedatar A garing 2 Romawi garing 2025. Komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia masa bakti tahun 2025-2030. Dewan Pengawas Ketua Umum yang terhormat Advokat Profesor Dr. Insinyur Haji Susmi Dasko Ahmad SHMH. Anggota Dr. Bambang Susetio SESH MBI. 2. Anggota Profesor Dr. Denny Indrayana SH LLM PhD. Dewan Penasehat, saya bacakan namanya supaya maju ke depan. Ketua Advokat Rusdi Tahir SHMH. Wakil Ketua Advokat Profesor Dr. Bambang Saputra SHMH. Wakil Ketua 2 Advokat Abdurrahman Rahim Hasibuan SHMH. Sekretaris Advokat Dr. Bagus Muhammad
Ali Asgar SHMU. Anggota yang Dewan Penasihat di baris pertama dengan anggota Advokat Dr. Mulyana SHMH. Kedua, Advokat Soleman Bawang Musa Kompo SHMH. Ketiga, Advokat Profesor Dr. Pujiono SHMH. Empat, Advokat Dr. Andri Kurniawan Setiadi SHMH. 5. Advokat Haji Sumisi SHMH. 6. Advokat Borkat Harhat SH. 7. Advokat Damian Lubis SHMH. 8. Advokat Rahmat Suryal Harhat SHMH. 9. Advokat Amon Borapei SH. Dewan Kehormatan. Ketua Advokat Oka Jusli SHMH. Wakil Ketua Advokat Dr. Rudi Gunawan SHMH. Sekretaris Advokat John Richard Latu Mahoro SHMH. Wakil Sekretaris Advokat Dr. Binsar John Fitz SHMU. Anggota Advokat Leo Poliston RT Panjaitan SHMH. Kedua, Advokat Yanto Jaya SHMH. Ketiga, Advokat Raymond Bongar Pradedi SH. 4. Advokat Dr. Ahmad Arif SHMH. 5. Advokat FX Wisnu Sidongko Putro SHMH. 6. Advokat Dr. M. Yusuf SHMH. Ketua Umum Ibu Siti Gamalia Lubis. Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi Advokat Muhammad Lukman Sakib SHMH. Yang kedua, Bidang Hubungan Antara Lembaga Eksekutif Advokat Muhammad Milano Lubis SHMH. Ketiga, Bidang Bantuan Hukum Advokat Petrus Balapatiana SHMH. Bidang Hubungan Antara Lembaga Judisial Advokat Dr. Andi Firman Putra Sidin SHMH. 5. Bidang Hubungan Antara Lembaga Legislatif Advokat Dr. Mebok SHMH CLN. 6. Bidang Hukum dan HAM Advokat Jamaluddin Kudubung SHMH. 7. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Profesi Advokat Dr. Haji Herman Kadir SHMU. 8. Bidang Komunikasi dan Kebijakan Publik Advokat Dr. Trubus Rahmat Diansa SHMH. Bidang Hubungan Luar Negeri Advokat Umar Abdullah SH. 10. Bidang Perlindungan Hukum Masyarakat dan Konsumen Advokat Dr. Kandidat KRT Tumohon Purba SHMH. 11. Bidang Sumber Daya Manusia Advokat Dr. Surya Wilanto SHMH. 12. Bidang Sosial dan Pengembangan Masyarakat Advokat Bahari Bultong SH. Sekretaris Jenderal Apolos Zaraboma. Wakil Sekretaris Jenderal pertama Advokat Abdul Malik SHMH. 2. Advokat Ibrani SHMH. Ketiga,
Advokat Riswanto Lasdi SHMH. 4. Advokat Dwi Palukun SH. 5. Advokat Muhammad Roman SH. 6. Advokat Julius Albert Hedeliro SHMH. 7. Advokat John Jeffrey Sada SH. 8. Advokat Franz Adrianus Ponaya SHMH. 9. Advokat Nur Sunan Kalijaga SH. 10. Advokat Samuel David Adu SH. 11. Advokat Bilda Torino Maurits Tona SH. 12. Advokat Aditya Anugrah Nasution SHMH. Advokat Roman Hidayat SHMH. Wakil Ketua Advokat Danu Milang SHMH. Sekretaris Advokat Adrian Badia Christian SH. 2. Bidang hubungan antara lembaga eksekutif. Ketua Advokat Budi Rahman SHMH. Wakil Ketua Advokat Wayan Suta Wijaya SHMM. Sekretaris Advokat Rizky Dinda Putri SHSE. Bidang bantuan hukum. Ketua Advokat Adi Purnomo Santoso SHMH. Wakil Ketua Advokat Oscar Oris SH. Sekretaris Advokat Agustina Magdalena SHMH. Bidang hubungan antar lembaga. Yudikatif. Ketua Advokat Dr. Salahuddin Gafar SHMH. Wakil Ketua Advokat Rob Harun Asibuan SH MKN. Sekretaris Advokat Julianto Yakob SH. Bidang hubungan antar lembaga legislatif. Ketua Advokat Dr. Atan Irawan SHMH. Wakil Ketua Advokat Slamet Arifin SH. Bidang hukum dan HAM. Ketua Advokat Banua Sanjaya Hasibuan SHMH. Wakil Ketua Advokat Syamsul Bahayu SHMH. Bidang pendidikan dan pelatihan. Ketua Advokat Dr. Wiwi Widianti SHMH. Wakil Ketua Advokat Ganden Ananda Adiaksa Bondan SH. Bidang komunikasi dan kebijakan publik. Ketua Advokat Muhammad Cacim SH. Sekretaris Advokat Malaysia Daryanti SH. Bidang hubungan luar negeri. Ketua Advokat Rudi Wiriantana Kusuma SHMH. Wakil Ketua Advokat Adi Wisnugroho SH. Sekretaris Advokat Reno Yohanes Romeng SH. 10. Bidang perlindungan hukum masyarakat dan konsumen. Ketua Advokat Mustafa Fajarudin Marpaun SH. Wakil Ketua Advokat Yudis Setiawan SHMH. Sekretaris Advokat Indra Gunawan SH. 11. Bidang sumber daya manusia. Ketua Advokat Ari Indah David SH. Wakil Ketua Advokat Aldi Surya Kusuma SH. Bidang sosialisasi dan pengembangan masyarakat. Ketua Advokat Fernando dan Hidayah SH. Wakil Ketua Advokat Sabto Hidayah SH. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2025
Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat, saudara-saudara saya lantik menjadi pengurus Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia. Terlebih dahulu saya menanyakan pada saudara-saudara. 1. Apakah saudara-saudara telah siap dilantik menjadi pengurus Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia? Apakah saudara-saudara siap menjaga kehormatan dan menjalankan organisasi Kongres Advokat Indonesia? Baik, berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kongres Advokat Indonesia dan Undang-Undang Advokat dalam jabatan sebagai Menteri Hukum Republik Indonesia, didaulat melantik saudara-saudara sebagai pengurus Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia masa jabatan 2025-2030. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat kepada kita semua. Terima kasih. Iya, berikutnya dilanjutkan penyerahan cindera mata dari. Ya, betul sekali. Akan ada penyerahan cindera mata dari Ketua Umum Kongres Advokat Indonesia, Ibu Siti Jamalia Lubis. Sebagai bentuk apresiasi. Betul, kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, Dr. Supratman Andi Ardikas, SHMH. Ya. Untuk berikutnya, yang terhormat Bapak para Menteri dan Ibu, kami persilakan untuk foto bersama.